Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Julpan mengatakan pengamanan sidang Verdi Sambo di Jakarta Selatan dijaga sebagaimana mestinya sidang pidana. Tak kurang dari 300 personil dikerahkan untuk mengamankan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan termasuk lalu lintas di sekitar secara situasional. Ini Polda Metro Jaya ya memake-up Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka pengamanan sidang perdana Saudara Verdi Sambo ya, terkait kasus Duren 3. Kemudian kita hari ini menurunkan kekuatan pengamanan sejumlah 323 personil. Ini terdiri daripada anggota Polres Jakarta Selatan, kemudian juga ada dari Polda Metro, kemudian juga ada dari unsur TNI, kemudian Satpol PP, termasuk juga dari unsur pengamanan dalam atau PAMDAL dari PN Jakarta Selatan ini yang berjumlah 18 orang. Karena jumlahnya ini kurang, sehingga pihak Pengadilan Negeri meminta bantuan kepada kepolisian dalam rangka mengamankan jalannya sidang ini, karena memang sidang ini diperkirakan mendapat perhatian publik yang begitu besar. Adakah pengamanan sidang perdana kali ini masih dikerahkan? Ya, kita dalam rangka pengamanan kali ini ya, kita menyiapkan sistem ring 1 ya di tempat ruang sidang, kemudian ring 2 di luar tempat sidang, dan ring 3 di seputaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini ya, untuk mengantisipasi adanya katakanlah unjuk rasa dari kelompok tertentu dan sebagainya. Ini kita siapkan. Kemudian anggota yang melaksanakan pengamanan hari ini seluruhnya tidak menggunakan senjata ya. Jadi di dalam PN ini tidak ada anggota kepolisian yang bersenjata ya. Jadi kita juga tidak ingin mengganggu jalannya peradilan yang ada di sini, kemudian juga kepentingan pengadilan yang lain tentunya juga kita tidak ingin mengganggu, sehingga Polri tentunya bersikap humanis dalam pengamanan kali ini juga. Kemudian juga perlu saya tegaskan juga bahwa kepolisian tidak memberikan perlakuan khusus terhadap Saudara Verdi Sambo dalam persidangan kali ini ya. Kita serahkan kepada sistem peradilan yang ada, karena yang bersangkutan sudah bukan polisi lagi, kemudian juga sudah berstatus sebagai terdakwa ya dalam persidangan ini. Kita serahkan kepada mekanisme sistem peradilan yang ada. Dalam surat dakwaan atas perkara dengan nomor 796-pidana B-2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disebutkan bahwa kasus ini bermula dari peristiwa di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 7 Juli 2022. Beberapa poin peristiwa di Magelang yang disebut antara lain keributan antara Brigadir Joshua dengan Kuat Ma'ruf, serta 15 menit Putri dan Joshua, dan Putri menelpon Verdi Sambo sambil menangis. Dan berikut petikan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Rudi Irmawan. Saksi Riki Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah. Lalu bertanya kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu, Bang. Kenapa Kuat marah-marah sama saya?" Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Chandrawati. Namun sempat ditolak oleh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Rizal Wibowo berusaha membujuk korban Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nofriansyah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Rizal Wibowo meninggalkan saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Chandrawati sekira 15 menit lamanya. Setelah itu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada terdakwa Verdi Sambo SH MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu, terdakwa Verdi Sambo SH MH yang berada di Jakarta pada hari Jumat
dini hari tanggal 8 Juli tahun 2022 menerima telepon dari saksi Putri Candrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Candrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menjadi marah kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Putri Candrawati berinisiatif meminta kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain." Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat korban Nofriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi saksi Putri Candrawati di Magelang. Terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menyetujui permintaan saksi Putri Candrawati tersebut dan saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba. Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Ferdi Sambo yang mendapat laporan Putri bahwa Joshua berbuat kurang ajar, merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Dan berikut kutipan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sugeng Haryadi. Sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46, sekira pukul 17.07 WIB, korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu, saksi Putri Candrawati turun dari mobil diikuti saksi Kuat Ma'ruf. Masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon, padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apabila tugas yang menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Riki Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat, namun saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh terdakwa Ferdi Sambo SH. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK yang akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Ikhtiara Wikaton selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nomor B1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Laba Oban alias Damson dan saksi Farkan Salbilah pengawal motor terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH.
bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.10 WIB, kemudian saksi Azan Romer turun lebih dahulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH menyuruh sopirnya, saksi Prayugi Ikhtara Wikaton, untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung bergegas turun dari mobil. Saat terdakwa Freddy Sambo SH SIK turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH hendak memungut senjata api HS nomor seri H233.001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut, akan tetapi dicegah oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS nomor seri H233.001 tersebut langsung diambil oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Yang saat itu saksi Azan Romer melihat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api nomor seri H233.001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Selanjutnya, sekira pukul 17.11 WIB, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Di saat yang bersamaan, saksi Riki Rizal Wibowo mengetahui kedatangan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Riki Rizal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu, saksi Kuat Ma'ruf melihat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH mengatakan, "Wat, mana Riki dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu yang mendengar suara terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung turun ke lantai 1 menemui terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dan berdiri di samping kanan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Lalu terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH mengatakan kepada saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu, "Kokang senjatamu." Setelah itu, saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Breaking news masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.